Halo kaum omnivora, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film, tentang perjalanan seorang pria bernama Chow, untuk menjadi seorang ahli Muay Thai. Dan bagi yang belum tahu siapa dia, langsung saja kita menuju alurnya. Suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bernama Chow. Saat ini dia sedang dikejar oleh rombongan anak pembuli yang diketuai oleh Hun Chen. Diketahui kalau Hun Chen ini merupakan anak seorang bangsawan, dan juga sangat terpandang di desa itu. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak pembuli itu, Chow mendatangi ke tempat perguruan Muay Thai. Di sana dia bertemu dengan seorang pelatih, kemudian Chow memohon kepada pelatih itu supaya dia diajarkan ilmu bela diri, agar dia nantinya bisa jadi lebih kuat, dan juga tidak dijahili lagi oleh anak-anak nakal yang berada di sana. Namun sang pelatih menolaknya, karena perguruan di sana, hanya menerima orang yang sudah dewasa saja yang bisa ikut bergabung. Dan tak lama kemudian ayahnya Chow datang, dia sangat marah sekali. Karena melihat Chow ingin ikut bela diri, kemudian Chow dibawa ayahnya menghadap kepada seorang biksu. Di sini ayahnya Chow meminta tolong kepada biksu untuk menasihati anaknya, karena Chow ini adalah anak yang susah diatur. Namun Chow di sini menjelaskan, bahwa dirinya ingin ikut bela diri, supaya dia bisa menjaga dirinya dari bulian anak-anak nakal yang ada di tempat itu. Mendengar dari itu, sang biksu justru membela Chow. Dia memberitahu ayah, bahwa Chow ini memiliki bakat sebagai seorang ahli bela diri. Kemudian sang biksu menasihati Chow, jika kamu belajar bela diri, gunakanlah ilmu yang kamu punya untuk kebaikan, bukannya untuk menyakiti orang lain. Setelah meninggalkan tempat itu, Chow memutuskan untuk melatih dirinya sendiri. Dengan menggunakan buah jeruk yang digantung, Chow mencoba untuk memukul, menendang dan menghindar. Setelah 1 minggu berlatih, Chow mencoba menantang Hun Chen dan para anak buahnya. Tak disangka-sangka ternyata, Chow mampu menumbangkan mereka semua. Ketika sudah dewasa, Chow pergi meninggalkan rumah untuk menjadi seorang petarung amatir. Namun ketika sampai di hutan, Chow kembali dikejar Hun Chen dan anak buahnya, yang sampai saat ini masih memiliki dendam kepada Chow. Bukannya merasa takut, Chow justru sangat bersemangat untuk menghajar mereka semua. Meskipun mereka menggunakan pedang, Chow tetap mampu mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Chow mengambil kuda milik Hun Chen dan langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Atas kejadian itu, Hun Chen mengadukan kejadian itu kepada ayahnya.
Bukannya mendapat belaan, justru sang ayah memarahi Wu Chen, karena ternyata, Chow ini merupakan petarung terbaik di tempat itu. Kemudian sang ayah mengancam Wu Chen, jika masih berani menghajar Chow, maka ayahnya akan mengusir Wu Chen dari rumahnya. Pada suatu hari, Chow mendatangi sebuah ajang pertarungan bebas. Di tempat itu, dia juga dikenal sebagai petarung bayaran, di mana dia mampu mengalahkan semua lawannya. Hingga suatu hari, tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Kru. Di sini dia menantang Chow untuk bertarung di pinggir sungai. Ketika pertarungan akan dimulai, Kru melakukan gerakan-gerakan yang cukup asing bagi Chow. Hanya dengan beberapa pukulan, Kru mampu membuat Chow terkapar tak berdaya di tengah sungai. Setelah tersadar, ternyata Chow sudah dibawa Kru ke pinggiran sungai. Di sini Kru memberitahukan bahwa para warga dan pelatihnya sudah pergi meninggalkan Chow, karena mereka menganggap Chow sudah tidak ada gunanya lagi. Selain itu, Ryu juga melihat cara bertarung Chow hanya asal-asalan saja, tanpa menguasai teknik bela diri. Maka dari itu, Ryu menyuruh Chow untuk mencari seorang guru yang bisa mengajarkan teknik-teknik dasar bela diri. Semenjak kejadian itu, Chow memutuskan untuk berkelana mencari seorang guru bela diri. Hingga tibalah Chow di sebuah desa yang terdapat perguruan bela diri. Di sana dia menemui seorang guru bela diri. Kemudian Chow menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu, yaitu dia ingin ikut berlatih bela diri untuk membela kebenaran dan menumpas kejahatan. Di sana dia terus memohon kepada sang guru supaya dia diterima menjadi muridnya. Mendengar dari itu, sang guru menerimanya sebagai murid, karena dia melihat semangat dan juga kebaikan yang terdapat dalam diri Chow. Setelah 1 bulan berlatih di tempat itu, sang guru mencoba mengetes hasil latihan Chow, yakni dia harus melawan seorang senior yang berada di dalam perguruan itu. Ternyata hasil latihan Chow selama ini tidak sia-sia, dia mampu mengalahkan seorang senior di perguruan itu dengan sangat mudah. Pada esok paginya, ketika Chow sedang berlatih, ternyata ada seorang anak buahnya Wu Chen yang tanpa sengaja melihat Chow ikut dalam perguruan. Maka dari itu dia segera melaporkan kejadian itu kepada Wu Chen. Hingga pada akhirnya Wu Chen dan para anak buahnya bergegas mendatangi tempat itu, karena Wu Chen masih menyimpan dendam kepada Chow akibat kejadian sebelumnya. Pada siang harinya, Wu Chen mendatangi tempat itu, kemudian pengawal Wu Chen memberitahukan maksud dan tujuannya kemari, yaitu untuk mencari pria berkulit hitam yang bernama Chow. Dia mengancam akan membakar rumah warga dan juga menghabisi penduduk yang berada di sana, jika tidak memberitahukan keberadaan Chow. Tak selang lama, Chow datang untuk menyerahkan diri. Ketika Chow dibawa Wu Chen pergi, tiba-tiba anak buah Wu Chen menyerang warga sekitar, dan pertarungan pun tak terelakkan.
Akhirnya para warga mampu memukul mundur anak buah Hun Chen, dan Chow juga bisa terbebas dari sandraan Hun Chen. Atas kejadian itu, Chow meminta maaf kepada guru dan warga di desa itu, kemudian Chow memutuskan untuk pergi dari tempat itu, karena jika dia masih berada di sana, takutnya akan membahayakan para warga. Sang guru sempat melarang Chow pergi, namun Chow sudah bertekad bulat untuk meninggalkan desa itu. Di sisi lain, Hun Chen kembali melaporkan kejadian kekalahan itu kepada ayahnya, namun bukannya membela sang putra, justru ayahnya kembali memarahi Hun Chen. Kemudian Hun Chen dan pengawalnya menyusun rencana untuk balas dendam, yaitu dengan menculik dan membunuh para warga yang membantu Chow. Ketika Chow berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ada seorang anak muda bernama Bungkat mengikuti Chow. Ternyata Bungkat kagum atas aksi Chow menyelamatkan para warga, maka dari itu, Bungkat mengikuti Chow untuk ikut belajar seni bela diri. Hingga tibalah Chow dan Bungkat di sebuah desa, di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Ling Ling, dia merupakan anak dari pemilik pertunjukan akrobat. Pada keesokan harinya, Bungkat yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba dibangunkan oleh Ling Ling. Dia memberitahukan kepada Bungkat bahwa Chow sudah pergi meninggalkannya. Kemudian scene berpindah di sebuah hutan, di sana terdapat sebuah kereta. Namun tak selang lama, tiba-tiba kereta tersebut diserang oleh seorang perampok. Ternyata perampok itu adalah Hun Chen dan anak buahnya, yang terus menyerang dengan sadis dan tanpa rasa ampun. Ketika merasa terpojok, salah seorang wanita bernama Lim Yung, turun dari kereta untuk ikut membantu melawan para perampok. Tak selang lama, tiba-tiba Chow datang untuk ikut membantu melawan perampok. Setelah berhasil memukul mundur para perampok, Lim Yung memberikan sebuah cincin emas kepada Chow, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya. Dan setelah itu Chow pun pergi berkelana lagi. Tak terasa sudah seharian berjalan, Chow pun tiba di sebuah desa, di mana desa itu juga terdapat sebuah perguruan bela diri. Sama seperti sebelumnya, Chow kembali menemui guru bela diri yang berada di sana, kemudian Chow memohon supaya dia diterima menjadi muridnya. Sang guru akan menerima Chow sebagai muridnya, jika dia mampu mengalahkan senior yang ada di perguruan itu. Chow pun bersedia menerima persyaratan itu. Setelah berhasil mengalahkannya, Chow diterima sang guru menjadi seorang muridnya, namun Chow terkejut, karena ternyata Bungkat sudah lebih dulu datang ke tempat itu, dan dia pun juga sudah diterima sang guru menjadi muridnya.
นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ Berbulan-bulan Chow berlatih di sana, dia diajarkan teknik-teknik rahasia, yang sebelumnya belum pernah diajarkan kepada para murid-murid yang berada di sana. Sang guru memilihnya, lantaran Chow ini memiliki skill di atas rata-rata. Beberapa hari kemudian, sang guru mengadakan turnamen pertarungan melawan antar perguruan. Di sana terdapat seorang pria bernama Fang yang berasal dari perguruan lain, terlihat sangat kuat dan dapat menjatuhkan lawannya dengan sangat mudah. Hai gua,มีที่ไร้ไม้ตอกมีเพียงนั้นดอกคุณต้องใคร Hingga tibalah giliran Chow melawan Fang. Meskipun sedikit kewalahan, namun dengan tekad dan semangat yang kuat, Chow mampu melumpuhkan lawannya. Setelah itu, Chow dan Bungkat meminta izin kepada sang guru, untuk kembali melanjutkan berkelana mencari perguruan lain. ข้ามาลาครูครับ ไอ้ทองดี แต่ข้าว่า อะไรของเองไอ้บุญเกิดทำตัวพิกล Saat di perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Ling Ling. Di sini Chow mengajak Ling Ling untuk ikut bersamanya. Namun ternyata Pang juga ingin ikut bersama mereka, karena dia takjub melihat kemampuan Chow saat melawannya. ทั้งที่คาแรกไอ้บุญเกิดอย่างนี้วะ ที่นี่แน่หรือพี่ Sesaat kemudian tibalah mereka di tempat yang dituju. Di sana mereka bertemu dengan seorang guru yang suka mabuk-mabukan. Meskipun begitu, namun dia ahli dalam menguasai teknik penggunaan pedang. Sang guru memberikan sebuah syarat, supaya mereka berempat diterima menjadi muridnya, yaitu dengan membawakan minuman arak kesukaan sang guru. Kemudian mereka berempat memenuhi persyaratan sang guru. Hari demi hari, mereka terus berlatih teknik pedang bersama sang guru. Meskipun dalam keadaan mabuk, sang guru tidak boleh dipandang sebelah mata. พวกเราจะมาขอลาท่านครูครับ Setelah mereka mahir menggunakan pedang, mereka izin pamit kepada sang guru untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum mereka pergi, sang guru memberikan sebuah hadiah pedang untuk mereka berempat. พวกเองเดินทางจำต้องมีดาบติดกาย ครูแผนกำชับไว้ก่อนท่านจะเมา พวกข้าไปก่อน Singkat cerita, ketika berada di sebuah desa, mereka melihat banyaknya kerumunan warga yang berada di sana. Ternyata di sana sedang ada turnamen pertarungan besar-besar yang diselenggarakan oleh seorang raja. Chow yang berminat untuk mengikuti turnamen itu, tanpa sengaja dia kembali bertemu dengan Lim Yung bersama ayahnya yang juga ingin mengikuti turnamen itu. Dan ternyata, kru yang dulu pernah mengalahkan Chow ketika masih menjadi seorang petarung amatir, merupakan ayahnya Lim Yung. นั่นมึงหรือ รู้จักกันด้วย ใช่ไหมทองดี ไปรู้จักครูห้าวตั้งแต่หนใดหรือพี่ทองดี Singkat cerita pertarungan pun dimulai, di mana para peserta menunjukkan skill dan jurus-jurus yang mereka kuasai. Hingga tibalah giliran Chow melawan Ryu. Saat di awal pertandingan Chow sempat diejek Ryu. กูหวังใจว่ามึงคงมีฝีมือมากกว่าคนก่อน Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Chow. Namun sang raja masih tidak percaya jika Chow mampu mengalahkan kru. Kemudian sang raja memberikan satu pertandingan lagi, di mana orang yang akan menjadi lawannya merupakan petarung andalan sang raja, yang sampai saat ini belum pernah terkalahkan.
Namun lagi-lagi dengan mudahnya, Chow mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Hingga pada akhirnya Chow diberi gelar oleh sang raja sebagai sang ahli bela diri Muay Thai. Dan cerita pun tamat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.